Salam cerdas. Nah, kita berjumpa lagi di channel ini, masih dengan saya, Samuel Daci. Nah, kali ini kita masih membahas aplikasi SPSS ya. Nah, topik kita kali ini yaitu SPSS bagian yang ke-11 ya, yaitu tentang uji Mann-Whitney. Nah, uji Mann-Whitney ini masih merupakan statistik non-parametrik. Oke? Nah, saya mau mengingatkan ya, bagi adik-adik mahasiswa yang sedang belajar SPSS dan juga bagi sobat cerdas yang belum menonton video SPSS bagian yang pertama sampai 10, nah silakan ditonton videonya ya di channel ini sehingga Anda lebih mudah untuk memahaminya. Oke? Dan bagi yang belum subscribe, nah silakan di-subscribe channel ini ya, karena subscribe itu gratis. Oke? Terima kasih. Nah, kalau begitu, kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, adik-adik mahasiswa yang sedang belajar SPSS dan juga sobat cerdas, kita harus mengetahui tentang konsep dasar uji Mann-Whitney ya. Nah, uji Mann-Whitney ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dari dua sampel independen atau dua sampel yang tidak berpasangan atau yang tidak berhubungan. Nah, uji Mann-Whitney ini merupakan bagian dari statistik non-parametrik. Nah, kemudian uji Mann-Whitney ini digunakan jika data yang diteliti tidak berdistribusi normal, sehingga uji ini sebagai alternatif dari uji independent sample t-test. Artinya, maksudnya ya, jika data itu berdistribusi normal, maka yang digunakan itu adalah uji independent sample t-test. Nah, tetapi jika data itu tidak berdistribusi normal, maka yang digunakan itu adalah uji Mann-Whitney ya, untuk data dua sampel independen atau yang tidak berpasangan ya. Nah, kemudian data penelitian yang digunakan dalam uji Mann-Whitney ini adalah data yang berskala ordinal. Nah, kemudian ukuran data yang digunakan ya dalam uji Mann-Whitney itu tidak harus sama ya. Artinya banyak datanya untuk setiap kelompok tidak harus sama ya, boleh berbeda. Oke? Nah, ini adalah contoh kasus yang akan kita bahas ya. Nah, seorang peneliti akan menguji apakah ada perbedaan berat badan antara kelompok orang yang berolahraga dengan kelompok orang yang tidak berolahraga dengan mengambil sampel data sebagai berikut. Nah, inilah sampel data yang akan kita teliti ya. Jadi di sini ada sebanyak 11 data ya. Ada sebanyak 11 orang ya. Nah, ada kelompok yang berolahraga dan juga ada kelompok yang tidak berolahraga. Oke? Nah, berikut adalah langkah-langkah dalam menyelesaikan kasus tersebut ya. Nah, yang pertama, kita olah data tersebut di dalam SPSS. Nah, maka dari kasus kita ini ya, kita membutuhkan dua variabel ya. Yang pertama adalah variabel kelompok ya, dengan tipe datanya adalah numerik. Kemudian variabel berat dengan tipe datanya adalah numerik ya. Nah, untuk kelompok ini ada dua ya, kelompok berolahraga dengan kelompok yang tidak berolahraga. Jadi nanti kita akan buatkan value ya untuk masing-masing kelompok. Oke? Nah, maka kita masuk ke dalam SPSS. Nah, pertama kita harus menentukan variabelnya ya. Kita masuk ke dalam tampilan variable view. Nah, kemudian pada bagian name ini kita buatkan variabel yang pertama tadi adalah kelompok ya. Kita ketikkan kelompok, tipe datanya numerik,
kemudian desimalnya kita buatkan 0. Nah, kelompok itu ada dua ya, kelompok yang berolahraga dan juga yang tidak berolahraga. Maka pada bagian value, kita tentukan ya value-nya ya. Nah, perhatikan di sini ya, untuk 1 ya, 1 itu adalah untuk kelompok yang berolahraga ya, berolahraga. Nah, kemudian 2 itu untuk kelompok yang tidak berolahraga. Tidak berolahraga ya. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, itu kita untuk menentukan variabel kelompok ya beserta value-nya. Kemudian variabel yang kedua adalah berat ya. Kita ketikkan berat. Nah, tipenya numerik, desimalnya 0 ya. Nah, kemudian kita masuk ke tampilan data view ya. Tekan Ctrl T. Nah, maka di sini kita ketikkan datanya tadi ya. Nah, data ini adalah data dari studi kasus kita nih ya, dari kasus kita nih. Oke. Nah, maka kita ketikkan datanya. Ini adalah kelompok yang pertama ya, kelompok yang berolahraga ya. Ini juga, ini. Nah, kemudian ini adalah kelompok yang tidak berolahraga. Oke. Nah, selanjutnya kita ketikkan beratnya ya, sesuai dengan kasus yang kita bahas tadi ya. Nah, yang ini adalah beratnya 49, kemudian 52, 68, kemudian 67, kemudian 50, 51, 45, 71, 78, 82, dan 80. Nah, setelah itu, ya, setelah kita mengetikkan datanya, maka kita mencari hasil daripada uji Mann-Whitney. Nah, caranya, pada menu bagian atas ini ya, kita klik menu Analyze. Nah, selanjutnya kita pilih dia Non-Parametric Test. Selanjutnya kita pilih di sini adalah Two Independent Sample. Ya, kita klik. Nah, kemudian perhatikan ya. Nah, pada bagian kotak Test Variable List, di sini kita masukkan variabel yang diuji, ya, variabel yang diproses. Nah, maka kita masukkan adalah berat ya. Kita klik tombol panahnya. Nah, kemudian pada bagian grouping variabel, kita masukkan variabel pengelompok. Nah, kita masukkan ini kelompok ya. Kita klik tombol panahnya. Nah, selanjutnya di bawah ini, kita klik tombol Define Groups. Nah, pada grup 1, ya, kita tentukan grupnya atau kelompoknya. Dalam hal ini adalah value-nya ya. Nah, kita punya dua kelompok ya. Ada kelompok 1, kita ketikkan di kotak grup 1. Nah, pada kotak grup 2 kita ketikkan value-nya 2 ya. Nah, kalau sudah kita klik continue. Nah, selanjutnya di bagian test type kita cek list dia Mann-Whitney U ya. Nah, kalau sudah kita klik tombol OK. Nah, perhatikan, inilah dia output daripada uji Mann-Whitney ya. Nah, perhatikan di sini ya. Ada dua tabel ya, ada dua tabel. Nah, tabel yang pertama adalah tabel ranks. Nah, di sini menampilkan ya banyak datanya ya. Untuk banyak data yang berolahraga ada 6 ya. Banyak data yang tidak berolahraga ada 5. Totalnya ada 11 ya. Nah, kemudian ada min rank dan juga ada sum of range ya. Jumlah daripada ranking ya, tiap-tiap kelompok. Nah, kemudian di bagian bawah ini adalah tabel tes statistik. Nah, pada tabel ini akan menampilkan ya nilai daripada Mann-Whitney-nya ya, yaitu 6 ya. Kemudian ada nilai Z di sini yaitu minus 1,643 ya. Nah, nilai Z inilah nanti akan kita cari menggunakan rumus ya, menggunakan rumus manual. Nah, kemudian di sini ada dia significant to tail ya.
yaitu sebesar 0,100 ya, 0,1 ya. Nah, inilah yang akan kita cari ya di dalam rumusnya nanti ya, untuk nilai Z hitung dan juga untuk menentukan keputusan kita akan menggunakan signifikan totalnya. Oke? Nah, inilah untuk output di dalam SPSS. Gampang ya? Nah, langkah kedua, kita membuat hipotesa dari kasus yang tadi ya. Nah, kasusnya adalah seorang peneliti akan menguji apakah ada perbedaan berat badan antara kelompok orang yang berolahraga dengan kelompok orang yang tidak berolahraga. Nah, maka dari kasus ini kita bisa buatkan hipotesanya. Ya, untuk H0 bunyinya adalah tidak ada perbedaan berat badan antara kelompok orang yang berolahraga dengan kelompok orang yang tidak berolahraga. Nah, itulah bunyi untuk H0. Nah, kemudian untuk H1, bunyinya adalah ada perbedaan berat badan antara kelompok orang yang berolahraga dengan kelompok orang yang tidak berolahraga. Nah, itulah untuk hipotesanya. Nah, selanjutnya, langkah yang ketiga, kita mencari nilai Z hitung. Ya. Nah, rumus untuk mencari nilai Z hitung, yang ini ya, Z sama dengan U dikurang N1 kali N2 per 2 ya, dibagi akar dari N1 dikali N2 dikali N1 ditambah N2 ditambah 1 per 12. Nah, inilah untuk mencari nilai Z hitung. Nah, kemudian untuk mencari nilai U, itu ada dua ya, U1 dan U2. Nah, untuk U1, rumusnya adalah N1 dikali N2 ditambah N1 dikali N1 tambah 1 per 2 dikurang sigma R1. Nah, sedangkan rumus untuk U2, ya, N1 dikali N2 ditambah N2 dikali N2 tambah 1 per 2 dikurang sigma R2. Nah, itulah rumusnya ya. Nah, untuk keterangannya, U itu adalah nilai U terkecil ya. Nilai U terkecil antara U1 dan U2. Ya. Yang mana nanti paling kecil itulah sebagai nilai U-nya. Nah, kemudian N1 adalah banyak data kelompok 1 ya. N2 adalah banyak data kelompok 2. Sigma R1 itu adalah total ranking kelompok 1 ya. Kemudian sigma R2 itu adalah total ranking kelompok 2. Nah, itulah keterangan daripada rumus tadi. Oke? Nah, maka yang pertama kita mencari nilai U. Ya. Nah, langkah-langkahnya kita harus membuatkan ranking ya. Kita membuatkan ranking ya dengan cara membuat ranking itu dari data terkecil ya. Dari data terkecil. Nah, jika ada data yang sama, maka jumlahkan ranking, kemudian dibagi banyak data yang sama. Nah, maka dari data ini, kita buatkan rankingnya. Ingat, mulai dari data terkecil, ya. Nah, maka data yang terkecil dari data ini adalah yang ini ya, 45. Kita beri ranking 1. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang ini, 49 ya. Kita beri ranking 2. Nah, kemudian 50 kita beri ranking 3. Kemudian 51 kita beri ranking 4. Ya, nah, kemudian 52 kita beri ranking 5. Begitulah seterusnya ya untuk data yang lain. Ya. Nah, selanjutnya setelah kita membuatkan ranking untuk masing-masing data, maka selanjutnya adalah jumlahkan ranking untuk masing-masing kelompok ya. Nah, jumlahkan ranking untuk masing-masing kelompok untuk mendapatkan nilai sigma R1 dan sigma R2. Nah, tadi kita sudah membuat ranking, maka kita totalkan. Ya, kita jumlahkan rankingnya. Maka untuk kelompok
berolahraga, ditotalkan ini semua ya, ditotalkan maka jumlahnya adalah 27. Nah, kemudian untuk kelompok yang tidak berolahraga, rankingnya ini dijumlahkan ya, maka jumlahnya adalah 39. Nah, maka sigma R1 atau total ranking untuk kelompok 1, nah kelompok 1 itu adalah kelompok yang berolahraga, maka 27 ya. Maka sigma R1 adalah 27. Nah, kemudian sigma R2 itu adalah total ranking kelompok 2. Nah, kelompok 2 itu adalah yang tidak berolahraga. Maka 39 totalnya ya jumlahnya. Maka sigma R2 adalah 39. Nah, itulah cara kita untuk mencari sigma R1 dan sigma R2. Oke? Gampang ya? Nah, selanjutnya kita mencari N1, yaitu banyak data kelompok 1, dan N2, yaitu banyak data kelompok 2. Nah, maka dari data ini, ya, ada dua kelompok ya. Kelompok 1 yaitu kelompok yang berolahraga. Nah, kalau kita hitung ini ada sebanyak 6 orang ya, ada sebanyak 6 data. Nah, kemudian kelompok 2 yaitu kelompok yang tidak berolahraga. Kalau kita hitung ini sebanyak 5 ya, 5 orang. Nah, maka N1 adalah 6, N2 adalah 5. Oke? Nah, selanjutnya kita mencari nilai U1 dan U2. Nah, rumus untuk mencari nilai U1 yaitu N1 ya. N1 dikali N2 ditambah N1 kali N1 tambah 1 per 2 dikurang sigma R1. Nah, diketahui N1 adalah 6 ya, N2 adalah 5. Sigma R1 adalah 27, sigma R2 adalah 39 ya. Nah, maka kita sudah bisa masukkan ke dalam rumus ya. Maka U1 sama dengan N1 kali N2. Nah, N1 itu adalah 6, N2 adalah 5, maka 6 dikali 5 ditambah N1 ya. Maka N1 itu adalah 6, maka 6 dikali 6 tambah 1 per 2 dikurang, sigma R1 adalah 27, maka dikurang 27. Nah, maka sama dengan 6 dikali 5, 30 ya, ditambah 6 ditambah 1, 7 ya, maka 7 dikali 6, maka 42 ya, dibagi 2 ya, dikurang 27. Maka sama dengan 30 ditambah 42 dibagi 2, yaitu 21 ya. Maka 30 ditambah 21 dikurang 27. Maka sama dengan U1 adalah 24 ya. Hasil dari 30 ditambah 21 dikurang 27 ya, yaitu 24. Nah, itulah untuk U1. Oke? Nah, selanjutnya untuk U2 ya. Nah, rumus untuk U2 adalah N1 dikali N2 ditambah N2 dikali N2 tambah 1 per 2 dikurang sigma R2. Nah, maka U2 adalah, U2 sama dengan 6 dikali 5 ditambah, N2-nya adalah 5 ya, maka 5 dikali 5 tambah 1 per 2 dikurang, sigma R2 ini adalah 39, maka dikurang 39. Maka sama dengan 6 dikali 5, 30 ya, ditambah, 5 tambah 1, 6. 6 dikali 5, berarti 30 ya, maka 30 per 2 dikurang 39. Maka U2 sama dengan 30 ditambah, 30 per 2 adalah 15 ya. Maka 30 ditambah 15 dikurang 39. Maka U2 adalah 6 ya. Hasil dari 30 tambah 15 dikurang 39. Nah, itulah cara untuk mendapatkan nilai U2.
Nah, maka karena tadi kita sudah mendapatkan nilai U1 dan nilai U2, maka kita sudah bisa mendapatkan nilai U. Nah, nilai U adalah nilai terkecil dari U1 dan U2. Ya, yang mana paling kecil di antara mereka? Ya, maka U1 tadi adalah 24 ya. U2 itu tadi kita sudah dapatkan 6 ya. Maka yang paling kecil adalah 6. Maka U sama dengan 6. Nah, itulah cara kita untuk mendapatkan nilai U. Ingat ya, nilai U itu adalah nilai terkecil dari U1 dan U2. Oke? Nah, selanjutnya kita mencari nilai Z hitung. Ya. Nah, rumus untuk mencari nilai Z hitung yang ini. Ya. Z sama dengan U dikurang N1 kali N2 per 2 dibagi akar dari N1 kali N2 dikali N1 tambah N2 ditambah 1 per 12. Nah, yang sudah kita ketahui ya, nilai U-nya tadi kita sudah dapatkan yaitu 6 ya. N1-nya tadi 6, kemudian N2-nya adalah 5. Maka kita sudah bisa masukkan ke dalam rumus untuk Z hitung ya. Maka U adalah 6 ya, maka 6 dikurang. Nah, N1 adalah 6, N2 adalah 5, maka 6 dikali 5 per 2 dibagi akar dari 6 dikali 5 dikali 6 tambah 5 ditambah 1 per 12. Maka sama dengan 6 dikurang 6 kali 5, ya 6 kali 5 adalah 30 ya, maka 30 per 2 dibagi akar dari 6 kali 5 adalah 30 ya, dikali 6 ditambah 5 tambah 1 itu adalah 12 ya. Maka 30 dikali 12 per 12. Nah, selanjutnya maka sama dengan ya 6 dikurang ya 6 dikurang 30 per 2 ya, 30 per 2 adalah 15 ya, dibagi akar dari, nah 30 kali 12 ya, 30 kali 12 adalah 360 ya, maka 360 per 12. Maka sama dengan 6 dikurang 15, yaitu minus 9. Dibagi akar dari, nah 360 dibagi 12 adalah akar 30. Ya. Maka sama dengan minus 9 dibagi, nah akar 30 itu adalah 5,477. Nah, maka Z hitung sama dengan minus 9 dibagi 5,477 itu adalah minus 1,643. Nah, inilah untuk nilai Z hitung. Oke? Gampang ya? Nah, semoga dapat dipahami. Nah, kalau kita lihat di dalam output ya, untuk nilai Z hitungnya ya, kita lihat di dalam output SPSS. Nah, perhatikan di sini ya. Maka nilai Z hitungnya adalah minus 1,643 ya. Nah, maka dia sudah sama dengan yang kita cari ya, secara rumus manual. Nah, kalau sudah sama berarti perhitungan kita tadi sudah benar. Oke? Nah, selanjutnya langkah yang keempat adalah kita melakukan pengambilan keputusan ya, mengambil keputusan. Maka untuk contoh ini kita akan melakukan pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas ya. Maka jika probabilitas atau signifikan lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Nah, kemudian jika probabilitas atau signifikan lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak. Nah, maka kalau kita lihat di dalam output SPSS, ya, kalau kita perhatikan, nah, untuk signifikan totalnya yaitu 0,100 atau 0,1 ya.
Nah, maka diketahui ya, probabilitas atau signifikan totalnya itu adalah 0,100. Nah, karena probabilitas atau signifikan totalnya 0,100 lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima. Nah, maka apa kesimpulannya? Nah, kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan berat badan yang signifikan ya. Tidak ada perbedaan berat badan yang signifikan antara kelompok orang yang berolahraga dengan kelompok orang yang tidak berolahraga. Nah, itulah untuk kesimpulannya. Oke? Nah, langkah yang kelima, kita mencari nilai Z hitung di dalam Microsoft Excel. Nah, maka kita ambil saja data itu dari SPSS ya. Nah, kita masuk ke dalam SPSS. Nah, sebelum kita ambil datanya, kita buatkan rankingnya ya. Kita buatkan ranking data ini ya. Maka cara untuk mendapatkan ranking di dalam SPSS, nah maka kita klik menu transform ya. Di bagian atas ini kita klik menu transform, kemudian kita klik rank cases. Nah, perhatikan ya. Nah, pada bagian kotak variabel, di sini kita masukkan variabel yang akan di-ranking. Nah, kita pilih berat, kemudian kita klik tombol panahnya. Nah, kemudian pada bagian assign rank 1 to, nah di sini kita pilih smallest value, artinya dia di-ranking berdasarkan mulai dari angka terkecil ya. Nah, kita pilih dia smallest value. Nah, kemudian kita klik tombol OK. Nah, yang ini kita tutup saja ya. Kita jawab dengan no. Nah, perhatikan inilah dia ranking untuk datanya. Oke. Nah, di sini bisa kita ganti ya. Kita mau untuk ranking itu angkanya adalah desimalnya tidak ada ya. Jadi kita buatkan desimalnya 0 ya. Kita kembali ke data view. Nah, maka dia sudah nampak lebih bagus ya. Nah, maka data inilah yang kita kopikan ke dalam Microsoft Excel. Nah, kita blok. Semuanya kita blok. Kita kopikan ya, tekan Ctrl C. Kita masuk ke dalam Excel. Nah, di sini kita tekan Ctrl V ya. Nah, selanjutnya di sini kita ketikkan N1 ya, artinya banyak data untuk kelompok 1 ya. Kemudian N2 banyak data kelompok 2 ya. Nah, kita cari untuk N1-nya, banyak data kelompok 1. Maka rumusnya sama dengan count ya. Counta buka kurung. Nah, kita blok ini ya untuk kelompok 1 ya, untuk yang berolahraga. Tutup kurung, enter. Maka dapat 6 ya. Kemudian kita cari banyak data kelompok 2, maka sama dengan counta buka kurung. Nah, kita blok untuk yang kelompok 2-nya ya, untuk yang tidak berolahraga. Tutup kurung, enter. Nah, maka dapat 5. Nah, selanjutnya kita mencari rankingnya, jumlah rankingnya ya. Kita buatkan saja di sini R1, ini R2. Nah, sekarang kita cari untuk jumlah ranking kelompok yang berolahraga. Maka sama dengan sum buka kurung. Nah, maka ranking ini kita blok. Ya, mulai dari 2 sampai 4 ini ya. Untuk yang kelompok yang berolahraga. Ya. Tutup kurung, enter. Maka dapat dia 27. Nah, selanjutnya kita cari untuk jumlah ranking kelompok kedua ya. Maka sama dengan sum buka kurung. Nah, kita blok ya. Dari atas sampai ke bawah untuk kelompok 2 ya, untuk yang tidak berolahraga. Tutup kurung, enter. Nah, maka dapat 39. Nah, selanjutnya kita mencari nilai U ya. Kita buatkan di sini U1.
dan U2. Nah, sekarang kita mencari nilai U1. Maka rumusnya, nah, sama dengan, ya, maka yang ini, N1, ya, dikali N2 ditambah, ya, buka kurung, nah, N1 dikali, buka kurung, N1 ditambah 1, tutup kurung 2 kali, per 2, ya, dikurang R1. Ini ya, kemudian enter. Maka dapat 24. Nah, itulah untuk U1-nya. Nah, sekarang untuk mencari U2-nya ya, rumusnya, maka sama dengan, maka N1 dikali N2 ditambah, kemudian buka kurung, ya, N2 dikali, buka kurung lagi, kemudian N2 ya, kita klik datanya, N2 ditambah 1, tutup kurung 2 kali, per 2, dikurang, nah R2-nya yang ini ya, kita klik, kemudian enter. Nah, maka dapat U2-nya 6, ya. Nah, maka nilai U itu adalah nilai U paling kecil, yaitu 6. Nah, maka sama dengan kita klik ini, yang 6 ini, enter. Ya, nilai U-nya adalah 6. Nah, selanjutnya kita mencari nilai Z hitungnya ya. Kita buatkan di sini Z. Nah, rumusnya adalah sama dengan, ya, buka kurung. Nah, nilai U-nya yang ini ya, kita klik, kemudian dikurang, buka kurung lagi. Nah, kemudian N1-nya yang ini, ya, N1 dikali, kemudian N2, kemudian tutup kurung, ya, per 2, tutup kurung lagi, kemudian per SQRT ya, akar itu adalah SQRT ya, buka kurung 2 kali, buka kurung 2 kali, kemudian N1 dikali N2, kita klik nilainya ya, kemudian dikali, kemudian buka kurung, kemudian N1 ya, ditambah N2, kemudian ditambah 1, tutup kurung 2 kali, kemudian per 12, kemudian tutup kurung, enter. Nah, maka dapat dia adalah minus 1,64317. Nah, sekarang kita ambil saja 3 digit di belakang koma ya. Nah, maka pada bagian toolbar yang di atas ini, kita klik ini ya, decrease desimalnya. Kita klik, kita ambil 3 digit di belakang koma, maka dapat dia minus 1,643 untuk nilai Z-nya. Itulah cara kita untuk mencari nilai Z di dalam Microsoft Excel. Gampang ya? Nah, selanjutnya, kita tadi sudah dapatkan rumusnya di dalam Microsoft Excel. Nah, selanjutnya yang ini, pertanyaan ya. Nah, bagi adik-adik mahasiswa yang sedang belajar SPSS, nah silakan dijawab pertanyaan yang ini. Ya. Yang pertama, tuliskan cara mencari uji Mann-Whitney pada SPSS. Nah, yang kedua, tuliskan rumus manual dan rumus pada Excel untuk mencari nilai Z hitung. Nah, rumusnya saja ya. Rumus manual dan juga rumus pada Excel. Nah, selanjutnya yang soal nomor 3, ya. Tuliskan hipotesa dan cari nilai Z hitung menggunakan rumus manual dari kasus berikut. Nah, ini kasusnya ya. Seorang peneliti akan menguji apakah ada perbedaan produktivitas antara kelompok karyawan yang laki-laki dengan kelompok karyawan yang perempuan dengan data sebagai berikut. Nah, inilah datanya. Ada kelompok laki-laki dan juga ada kelompok perempuan. Dan inilah produktivitas mereka. Nah, silakan dicari ya untuk ini pertanyaan ini. Ya, bagi
adik-adik mahasiswa yang sedang belajar SPSS. Nah, bagi sobat cerdas, boleh juga ya mencari untuk pertanyaan yang nomor 3 ini sebagai bahan latihan. Oke? Nah, itulah dulu topik kita kali ini ya. Semoga bermanfaat. Nah, saya mau mengingatkan, bagi yang belum subscribe channel ini, nah silakan di subscribe ya. Sehingga channel ini semakin berkembang, berbagi ilmu kepada sesama. Terima kasih. Nah, kita akan berjumpa kembali di topik-topik yang akan datang.